Hari ini adalah tanggal 21 Februari 2021. Nah, tahukah Anda, hari ini adalah hari yang spesial. Karena hari ini adalah Hari Bahasa Ibu Sedunia, atau dalam bahasa Inggris, International Mother Language Day. Karena itu pertama kali saya ingin mengucapkan Selamat Hari Bahasa Ibu Sedunia buat Anda semua. Pertanyaannya adalah, tentu ini membuat kita mesti merenung pada tanggal hari ini, pada tanggal dan hari ini 21 Februari tahun ini. Sudahkah kita atau masihkah kita memelihara dan mengembangkan bahasa ibu kita sendiri? Nah, yang dimaksud dengan bahasa ibu adalah bahasa asli kita. Bahasa yang diucapkan oleh orang tua kita, bapak dan ibu kita semenjak kita kecil berdasarkan kepada suku kita dan budaya kita masing-masing. Nah, pada hari ini kita wajib berefleksi, masihkah kita atau sudahkah kita memelihara bahasa ibu kita? Nah, sebelum menjawab itu, saya ingin mengajak Anda kepada sebuah data yang saya kira ini cukup memprihatinkan bagi kita semua. Para ahli, khususnya ahli bahasa dan juga UNESCO, menyatakan bahwa di dunia ini ada sekitar 7.000 bahasa. Tetapi sayangnya, setiap 2 minggu sekali, atau setiap 14 hari, satu dari 7.000 bahasa ini punah. Artinya, satu bahasa hilang setiap 14 minggu. Maka diperkirakan, di akhir atau di penghujung abad ini, hanya tinggal setengah dari 77.000 bahasa di dunia itu. Karena setengahnya sudah musnah. Apa sebabnya? Karena para penuturnya, penuturnya, penduduk atau orang-orang yang memiliki bahasa itu sudah tidak ada lagi yang mengucapkannya. Mungkin karena meninggal, tidak ada lagi orangnya, atau karena memang tidak mau lagi mengucapkannya karena desakan dari bahasa-bahasa internasional. Nah, bagaimana dengan bahasa kita sendiri? Nah, dalam konteks di Indonesia, apakah bahasa ibu itu atau bahasa daerah itu yang sering kita sebut itu sudah mendapatkan perlakuan yang layak? Tentu jawabannya saya kira tidak menggembirakan. Dalam konteks misalnya masyarakat saya berada di mana masyarakat Sunda di mana saya berasal, ada dalam kehidupan sehari-hari semakin sedikit orang berbicara bahasa Sunda. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan di ruang-ruang tempat-tempat ibadah. Ya. Nah, ini tentu saja memprihatinkan, bukan cuma terjadi ini memprihatinkan terutama di daerah-daerah perkotaan. Dan saya kira di daerah pedesaan pun sudah mulai penurunan penggunaan bahasa ini karena desakan penggunaan bahasa Indonesia. Tapi walaupun di sebagian besar di daerah-daerah masih banyak yang menggunakan bahasa daerah. Nah, dalam konteks ini bahasa Sunda. Begitu juga saya kira dalam bahasa-bahasa lain selain bahasa Sunda yang ada di Indonesia ini yang sekitar ada 300 atau 400 bahasa. Bahkan ada yang memperkirakan ada sampai 600 bahasa daerah di Indonesia. Nah, ini merupakan kekayaan yang luar biasa. Nah, maka sangat disayangkan ketika terjadi bahasa-bahasa ini hilang atau musnah karena penuturnya, orang-orangnya tidak mau lagi mengucapkan dan memelihara dan memakan bahasa daerahnya masing-masing. Oke. Pertanyaannya, mengapa begitu penting kita memelihara bahasa ibu kita sendiri atau bahasa daerah kita sendiri? Jawabannya adalah karena bahasa merupakan di dalamnya ada kekayaan-kekayaan yang tidak ternilai. Kekayaan berupa budaya-budaya, pola pikir, ilmu pengetahuan, kearifan lokal, baik bagaimana berhubungan dengan sesama manusia dan berhubungan dengan alam dan dengan Tuhan. Nah, ini adalah merupakan kekayaan-kekayaan yang luar biasa dalam setiap bahasa. Bahasa juga merupakan identitas.
Bahasa juga merupakan kekayaan budaya kita. Maka ketika sebuah bahasa itu hilang, misalnya bahasa Sunda ketika tidak lagi diucapkan oleh seseorang, maka orang itu sudah kehilangan kekayaan Kesundaannya. Maka orang itu sudah kehilangan identitas Kesundaannya, maka lambat laun orang itu akan kehilangan identitas kebudayaannya yang besar. Kekayaan-kekayaan Kesundaan itu akan mulai tidak dikenali oleh yang bersangkutan karena tidak lagi mau mengucapkan atau mungkin tidak lagi mengucapkan bahasa Sunda itu sendiri. Begitu juga dalam bahasa-bahasa daerah di Indonesia lainnya. Oke, nah ini akan merupakan sebuah kerugian besar. Oke, nah pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita menghidupkan atau memelihara dan mengembangkan bahasa daerah kita sendiri, bahasa ibu kita sendiri? Oke, nah ini memang pertanyaan yang tidak gampang. Oke. Tapi dalam pandangan saya sebetulnya ada 3 langkah yang harus dilakukan, ya, baik oleh individu, baik oleh keluarga, oleh pemerintah dan oleh masyarakat umum. Pertama, pada tingkat keluarga. Kalau kita ingin memelihara bahasa ibu kita atau bahasa daerah kita, misalnya bahasa Sunda, maka di rumah itu bahasa Sunda harus diucapkan sehari-hari oleh orang tua kepada anaknya, oleh anak kepada orang tua, oleh anak terhadap saudara-saudara yang lainnya. Dengan ini adalah merupakan basis atau fondasi di mana bahasa akan insya Allah akan terjaga dan terpelihara dan tidak akan mengalami kemusnahan. Nah, sayangnya sekarang pun kita melihat banyak orang tua jarang berbicara bahasa daerah kepada anak-anaknya. Mungkin karena faktor practicality, karena faktor-faktor lainnya, ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi mulailah kita menggunakan bahasa daerah kita, bahasa ibu kita di rumah kita, dan dengan begitu anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita akan memiliki kesadaran tentang kekayaan budayanya, budayanya yang luar biasa, sehingga dia nanti keluar dari rumah itu dia masih membawa budaya dan ingat akan budayanya itu sendiri. Nah, ini berat, tapi kalau kita punya komitmen orang tua untuk berbicara dalam bahasa daerahnya kepada anaknya dan mendidik anaknya, ini tidak mustahil bahasa daerah kita akan terjaga. Kedua, di sekolah. Pemerintah sebaiknya tidak menjadikan pendidikan bahasa atau pelajaran bahasa daerah itu adalah muatan lokal. Karena ini merupakan semacam peminggiran bahasa daerah kita. Padahal sebenarnya Indonesia terbentuk dari daerah-daerah itu. Bahkan justru dijadikan bahasa daerah ini, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan sebagainya, mesti menjadi pelajaran utama, bukan pelajaran tambahan dengan istilah muatan lokal. Maka mesti dijadikan bahasa daerah ini sebagai bahasa utama. Pendidikan bahasa Indonesia sangat penting, betul juga bahasa Inggris di sekolah, tetapi jangan menghilangkan dan menghapuskan bahasa daerah di sekolah. Nah, sekarang saya lihat nampaknya seperti bahasa daerah itu adalah bahasa pinggiran, anak-anak hanya mengikuti bahasa daerah karena kewajiban sekolah. Tapi mereka memang tidak mengerti, tidak mau mengucapkannya. Nah, saya kira. Karena itu, sekolah harus dimulai dari menjadikan bahasa daerah sebagai pelajaran utama di sekolah-sekolah. Tentu ini memerlukan political will dari pemerintah dan para pembuat kurikulum di negara ini. Ya, baik di level pusat, daerah, dan sekolah sendiri. Nah, dengan demikian, maka anak-anak akan menganggap bahwa bahasa ibunya atau bahasa daerah itu adalah penting, bukan pinggiran. Dalam main language, bukan peripheral language. Sehingga mereka memiliki kebanggaan dan keinginan untuk berbicara dalam bahasa daerahnya masing-masing. Yang ketiga, di tempat-tempat ibadah. Nah, tempat ibadah, baik itu masjid, gereja, dan sebagainya, merupakan adalah sarana yang sangat penting. Sangat penting untuk mengembangkan karakter anak-anak kita dan masyarakat kita, yaitu dalam konteks ini adalah memelihara dan menjaga dan mengembangkan bahasa daerah kita. Oke, karena di sini adalah interaksi yang sangat intens antara tokoh agama dengan umatnya atau jamaahnya. Maka dalam konteks ini sebaiknya tokoh agama, kalau dalam Islam adalah ustadz, ajengan, kiai dan sebagainya, itu berbicara dengan bahasa daerahnya kepada jemaatnya, kepada umatnya, sehingga bahasa daerah menjadi terjaga dan hidup kembali, dan ini menjadi punya kepentingan, apalagi dengan menggunakan bahasa daerah,
maka audiens kita, jamaah kita akan lebih mengerti sebagaimana kalau dalam konteks Islam misalnya Nabi pernah berkata, berbicara kepada umat itu, kepada orang itu sesuai dengan akal mereka dan sesuai dengan bahasa yang mereka miliki. Nah, dengan demikian sebenarnya ada keuntungan kalau tokoh agama menggunakan bahasa daerah dalam ceramah-ceramah agamanya, khutbah dan sebagainya. Secara agama akan lebih tersampaikan dan juga secara budaya ini akan memelihara agak bahasa kita sendiri. Dan dalam Islam sendiri, urf atau adalah adat itu satu yang baik untuk dipelihara bila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama Islam. Oke, nah ini adalah tiga tempat yang mesti menurut saya bisa dijadikan semacam tempat-tempat bagaimana bisa kita memelihara kembali, menjaga dan mengembangkan bahasa daerah kita. Nah, tiga hal ini adalah merupakan center atau pusat bagaimana agama bisa suatu bahasa bisa tetap terjaga dan berkembang. Sebagaimana bahasa kita yang sekarang ini, bahasa Indonesia dan bahasa ini bisa berkembang karena dibicarakan pada tiga tempat ini, yaitu rumah, sekolah, dan tempat agama, rumah-rumah agama. Itu juga kalau bahasa daerah ingin tetap hidup dan bahkan berkembang, maka di tiga tempat ini, yaitu rumah, sekolah, dan tempat ibadah, mesti menggunakan bahasa-bahasa daerah. Oke. Apa untungnya kalau kita memiliki kemampuan bahasa daerah kita? Jawabannya adalah selain kita memang sadar akan identitas kekayaan budaya kita sendiri, ya, kita akan merasakan bahwa menjadi multilingual, yaitu orang yang memiliki banyak bahasa, itu sangat menguntungkan dalam hidup ini. Saya sendiri merasakan ini. Saya setidaknya bisa bicara 4 bahasa. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nah, ini dalam hidup saya merasakan manfaat ini. Nah, begitu juga kalau anak-anak kita minimal punya 3 bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris misalnya, itu akan menjadikan mereka nanti sarana-sarana atau fasilitas untuk mereka bisa menjalani hidup mereka dengan lebih baik, lebih mudah karena kemampuan bahasa ini. Apalagi kalau misalnya dijadikan bahasa sebagai profesi mereka. Nah, jadi menguasai banyak bahasa atau multilingual itu sangat bermanfaat, baik bagi secara pribadi, secara budaya, secara negara, dan secara pribadi, secara budaya, dan secara kenegaraan. Nah, dengan kita menjadi multilingual, kita akan melihat kekayaan budaya kita sendiri, kekayaan negara kita sendiri. Dan budaya daerah adalah merupakan pondasi-pondasi dan bagian utama dari negara kita ini. Karena itu kita mesti jaga bahasa kita sendiri. Karena kalau tidak ada daerah, tidak ada Jawa Barat, tidak ada Jawa Tengah, tidak ada Kalimantan dan sebagainya, tidak ada Indonesia. Indonesia berdiri karena daerah-daerah ini. Karena mesti dipelihara. Daerah harus menjadi perhatian utama dari pemerintah atau siapapun itu. Ya. Oke. Karena itu, saya terakhir ini mengucapkan kembali lagi selamat Hari Bahasa Ibu Sedunia. Oke. Semoga kita bisa memelihara dan mengembangkan bahasa kita sendiri. Dalam bahasa Sunda saya mengucapkan Wilujeng bahasa Indung sadunia. Mudah-mudahan orang sadayana diberi pasihan kemampuan kanggo ngajaga bahasa Sunda orang sorangan. Sebab bahasa Sunda merupakan indung orang sararea. Begitu kudu dijaga ke orang sararea. Oke. Sunda adalah ibu bagi orang Sunda. Sebagaimana juga bahasa daerah lain merupakan ibu bagi para penuturnya di daerah masing-masing. Sekali lagi, selamat Hari Bahasa Ibu Sedunia. Mudah-mudahan kita lebih memiliki kesadaran untuk selalu menjaga dan memelihara kekayaan bahasa budaya kita sendiri. Terima kasih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.